dari film Block Z yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah virus yang tiba-tiba saja menyebar dengan cepat ke seluruh kampus. Para mahasiswa yang masih hidup berjuang mati-matian untuk bisa selamat dari insiden mengerikan itu. Apakah para mahasiswa berhasil selamat atau tidak? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah berita yang melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa penyebaran virus di daerah Filipina. Berita ini menyebabkan kepanikan dan juga keresahan terhadap penduduk setempat. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seseorang bernama Mario yang sedang mengantar putrinya yaitu PJ pergi ke sebuah kampus. PJ merupakan seorang mahasiswa jurusan kedokteran. Ia sering marah pada ayahnya karena ayahnya tidak mampu untuk membayar uang kuliahnya. Setibanya di kampus, PJ bersama dengan dua teman lainnya bernama Erika dan juga Miles melakukan sebuah praktek tentang sebuah virus. Setelah selesai pelajaran, terdapat seseorang bernama Lucas yang mulai menghampiri mereka bertiga. Lucas ini merupakan teman dekat atau bisa dibilang pacar dari PJ. Tak lama setelah itu mereka berfoto untuk diupload di sosial media. Scene kemudian berpindah pada Mario yang sedang mengendarai mobil. Di tengah perjalanan terlihat seseorang bocah yang sengaja menabrakkan dirinya demi mendapatkan uang. Karena di kampus PJ terdapat rumah sakit, ia pun langsung membawanya ke kampus PJ untuk mendapatkan perawatan secara gratis. Di saat bersamaan, PJ dan Erika ditugaskan untuk merawat seorang pasien yang terluka akibat sebuah gigitan di kakinya. Pasien tersebut tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang. Tak berselang lama, pasien itu seketika meninggal di tempat. Sang anak bernama Ruby menangis ketika melihat ibunya yang sudah tiada. Ternyata saat si ibu meninggal, PJ mengingat kejadian yang sama seperti yang ibunya alami dulu, di mana ibunya meninggal juga di rumah sakit. Seketika ia pun mengerti bagaimana perasaan ditinggal oleh sosok ibu. Saat ingin menulis laporan tentang kematian pasien, tiba-tiba saja pasien langsung terbangun dan bertingkah sangat aneh. Ternyata pasien itu telah terinfeksi oleh sebuah virus mengerikan. Dia langsung menggigit salah satu mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa itu tertular oleh virus tersebut. Miles yang melihat langsung kejadian menjadi sangat panik dan memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Sementara Mario yang berada di ruangan tersebut mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayang, zombie-zombie itu dengan cepat memangsa para mahasiswa yang menyebabkan virus itu dengan cepat menyebar. Mario mencoba untuk melindungi bocah tadi agar tidak terkena gigitan. Namun Mario tidak berhasil yang menyebabkan si bocah terkena gigitan zombie. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk kabur, akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Karena virus itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampus, membuat para mahasiswa menjadi panik dan berlarian ke sana kemari. Di sisi lain terlihat PJ dan Erika melaporkan tentang kematian pasien pada seorang profesor di kampus tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Miles datang dan mengatakan bahwa pasien yang tadi meninggal tiba-tiba terbangun dan berubah menjadi zombie. PJ dan Erika pun tidak percaya dengan hal tersebut. Lalu saat profesor melihat keluar jendela, terlihat beberapa mahasiswa berhamburan ke sana kemari. Di tempat lain saat Lucas sedang belajar di lapangan basket, tiba-tiba muncul satu mahasiswa yang berlagak aneh. Tiba-tiba mahasiswa itu langsung menggigit salah satu dosen olahraga. Zombie-zombie itu akhirnya mulai masuk dan menyerang para mahasiswa. Mereka yang berada di tempat itu pada akhirnya terkena gigitan zombie. Hanya tersisa satu mahasiswa yaitu Lucas yang selamat dari lapangan basket. Sementara di ruang rektor terlihat dua orang mahasiswa yang menjadi ketua dan wakil ketua bernama Gelo dan Vanessa. Si rektor tidak tahu harus melakukan apa karena di luar sudah banyak orang yang telah terinfeksi. Ia lalu berencana untuk memberikan pengumuman kepada orang-orang yang masih selamat untuk tetap tenang dan berdiam diri di tempat yang lebih aman. Gelo diam-diam menelpon ayahnya yang merupakan seorang tentara. Ia langsung memberitahukan pada ayahnya tentang apa yang baru saja terjadi di kampusnya. Ayahnya lalu berkata bahwa dirinya akan menjemputnya di atap rumah sakit menggunakan helikopter tepat jam 5 pagi. Perlu diingat, helikopter tersebut hanya bisa mengangkut 2 orang saja. Gelo pun dengan cepat mengajak Vanessa untuk pergi menggunakan helikopter, sedangkan yang lainnya yang masih selamat hanya dibiarkan begitu saja oleh Gelo. Gelo melarang Vanessa untuk memberitahukan kepada mahasiswa lain bahwa mereka berdua akan pergi menggunakan helikopter. Walau sudah dilarang, Vanessa tetap mengirimkan pesan pada mahasiswa yang masih hidup menuju ke atap rumah sakit.
Di tempat lain, si bocah dan Mario yang sedang bersembunyi di toilet tiba-tiba mendengar sebuah suara. Saat dicek, ternyata itu adalah Lucas yang sedang bersembunyi di salah satu toilet. Lucas pada akhirnya sadar bahwa si bocah itu telah terinfeksi oleh virus mengerikan. Dengan cepat, mereka berdua pun berhasil membunuh zombie tersebut. Di tengah perjalanan, Mario memutuskan untuk berpisah karena dirinya ingin mencari putrinya yaitu PJ, sedangkan Lucas ingin mencari pacarnya. Sementara di tempat lain, PJ, Erica, dan Miles yang berada di ruangan profesor berusaha untuk menutup pintu dari serangan banyaknya zombie. Pada akhirnya mereka berhasil menutup pintu tersebut. Tapi sayang, profesor terkena gigitan yang membuatnya menjadi terinfeksi. Di saat bersamaan, Lucas berhasil menemukan keberadaan dari mereka bertiga. Pada akhirnya, mereka berempat mulai menyadari bahwa si profesor telah berubah menjadi zombie. Mereka akhirnya terpaksa membunuh profesor tersebut. Di sisi lain terlihat banyaknya mahasiswa yang sedang berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Salah satu satpam bernama Bebet menemukan bocah bernama Ruby yang sedang sendirian. Bebet lalu membawa Ruby untuk bersembunyi di suatu tempat. Di perjalanan, Bebet melihat Mario yang sedang berusaha membunuh salah satu zombie. Untung saja Bebet berhasil membunuh zombie itu menggunakan pistol yang dibawanya. Pada akhirnya, Bebet, Ruby, dan Mario memutuskan pergi ke kantin untuk mengambil sedikit makanan dan juga minuman. Karena di kantin kondisinya tidak aman, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke sebuah gereja dekat situ. Sementara para mahasiswa yang selamat melihat beberapa tentara yang berjaga di dekat pintu gerbang. Para tentara itu menyuruh mereka untuk diam di tempat. Tapi karena mereka takut, akhirnya mereka pun berlarian ke sana kemari. Akhirnya para tentara itu dengan terpaksa menembak para mahasiswa dan semua zombie yang ada. Di ruangan profesor, Miles akhirnya membaca pesan dari Vanessa yang menyatakan bahwa akan ada helikopter yang tiba di atap rumah sakit tepat jam 5 pagi. Mendengar kabar dari Vanessa, mereka pun membuat sebuah rencana agar bisa selamat menuju ke atap rumah sakit. Di lain sisi terlihat Gelo berdebat dengan Vanessa karena Vanessa telah menyebarkan informasi tentang penyelamatan menggunakan helikopter di atap rumah sakit. Vanessa menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan para mahasiswa yang masih selamat. Gelo yang memiliki sifat egois menjadi sangat-sangat marah karena rencana pelarian itu hanya akan dilakukan oleh 2 orang saja, tidak bisa lebih. Karena perdebatan itu, Gelo pun secara tidak sengaja mendorong Vanessa yang membuatnya meninggal di tempat. Insiden itu dilihat langsung oleh PJ dan teman-teman. Gelo lalu berbohong bahwa dirinya sengaja melakukan hal itu karena Vanessa telah terinfeksi oleh virus. Tak terasa malam pun tiba. PJ, Erica, Lucas, Miles, dan Gelo memutuskan untuk pergi ke gereja dekat situ karena mereka mengira bahwa itu adalah tempat yang aman dari para zombie. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di gereja tersebut. Saat mereka menggedor pintu, tanpa diduga hal itu ternyata memancing para zombie mengarah kepada mereka semua. Dengan sangat terpaksa, mereka harus melawan para zombie yang mulai mengepung mereka. Tapi saat mereka sedang bertarung melawan zombie-zombie itu, tiba-tiba Bebe dan Mario membukakan pintu gereja. Mereka semua pun dengan cepat masuk ke dalam sana. Di dalam gereja, Ruby secara tidak sengaja melihat jalan menuju lorong misterius. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 1 pagi. Mereka semua akhirnya menyusun sebuah rencana agar bisa sampai ke atap rumah sakit dengan selamat. Namun Gelo dengan cepat mengatakan bahwa helikopter tidak bisa membawa banyak orang. Beberapa dari mereka marah kepada Gelo karena Gelo hanya mementingkan Gelo tidak akan bisa sampai sejauh ini berkat bantuan dari mereka semua. Walaupun begitu, Gelo masih tetap mementingkan dirinya sendiri. Keegoisannya itu membuat Lucas dan PJ sangat marah padanya. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, akhirnya mereka semua menyusun sebuah rencana untuk pergi ke perpustakaan. Di tengah perjalanan, Ruby melihat ibunya yang telah berubah menjadi zombie. Ruby pun langsung menghampiri para zombie tersebut. Mereka mencoba menyelamatkan Ruby tapi sama sekali tidak berhasil. Gelo yang melihat mereka sedang sibuk menyelamatkan Ruby, diam-diam mengunci pintu gerbang mengarah ke perpustakaan. Gara-gara Gelo, rencana mereka menjadi berantakan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat lain yang bisa dibilang cukup aman. Di tempat itu, saat PJ ingin pergi ke sebuah ruangan, ternyata di dalamnya terdapat zombie. Mario pun berusaha menyelamatkan PJ, tapi naas, Mario terkena gigitan zombie di bagian tangan. Melihat ayahnya yang telah terinfeksi, PJ pun menjadi sangat bersedih. Dia meminta maaf karena sering memarahinya dulu.
Mario dengan cepat menyuruh Bebet untuk menembaknya saja agar tidak menyusahkan mereka. Namun, Bebet tidak bisa melakukan hal itu. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk mengunci Mario di sebuah ruangan. Setelah mengunci Mario, mereka pun segera pergi ke atap rumah sakit melalui ruang arsip. Karena di ruang arsip itu sangat gelap, membuat Miles tergigit oleh salah satu zombie. Lucas yang melihat Miles tergigit menjadi sangat-sangat marah dan langsung membunuh zombie tersebut. Suara-suara yang dihasilkan membuat para zombie datang ke tempat itu. Karena sudah tidak ada waktu lagi, mereka pun dengan terpaksa pergi meninggalkan Miles. Tidak diduga ternyata di tempat itu sudah dikepung oleh banyak zombie. Bebet rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka. Karena zombie yang terlalu banyak membuat mereka bertiga terpaksa menyeburkan diri ke dalam kolam. Tak terasa sudah hampir sejam mereka berada di dalam kolam. Tapi, para zombie itu tetap tidak mau pergi dari situ. Untuk bisa menyelamatkan PJ dan Lucas, Erica rela mengorbankan dirinya dengan cara memancing perhatian para zombie. PJ dan Lucas yang melihat pengorbanan Erica langsung pergi menuju ke atap rumah sakit. Dengan banyaknya rintangan yang menghalangi mereka, pada akhirnya PJ dan Lucas berhasil sampai ke atap rumah sakit. Di atap rumah sakit, Lucas sadar bahwa pintu itu tidak akan kuat menahan banyaknya zombie. Lucas langsung menyuruh PJ untuk naik ke helipad, sedangkan dirinya akan menjadi umpan untuk memancing para zombie dengan cara melompat dari atas gedung. PJ pun menangis dengan histeris ketika melihat Lucas melompat dari atas gedung. PJ yang sedih langsung kehilangan kesadaran dan terbangun pada pagi harinya. Ia sadar kalau helikopter penyelamat tidak jadi datang ke atap rumah sakit. Dirinya kemudian sangat terkejut ketika melihat tangannya terdapat bekas gigitan. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya kebal terhadap virus tersebut. Mengetahui bahwa dirinya kebal, akhirnya PJ memutuskan untuk kembali ke tempat Mario. Ia sudah tahu kalau Mario juga kebal terhadap virus tersebut. Dengan penuh perjuangan, pada akhirnya PJ berhasil sampai ke tempat Mario. PJ lalu menjelaskan ke ayahnya bahwa mereka memiliki kekebalan genetik. Saat ayahnya menanyakan keberadaan dari yang lain, PJ menjawab bahwa mereka semua telah terinfeksi oleh virus tersebut. Di saat yang sama, Mario ingat terowongan yang dibangun oleh penduduk Jepang yang letaknya berada di bawah gereja. Tempat itu sebelumnya pernah dilihat oleh Ruby. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke terowongan tersebut. Di terowongan mereka melihat Gelo yang sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Gelo menjadi iri mengapa mereka bisa kebal terhadap virus tersebut. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan mereka berdua pergi dari tempat itu. Kerusuhan yang terjadi memancing para zombie untuk segera menuju ke terowongan tersebut. Tapi untung saja PJ dan ayahnya berhasil kabur dari serangan zombie-zombie itu. Di luar sana, PJ dan Mario sadar bahwa virus tersebut telah menyebar ke seluruh kota yang ada. Mereka berdua mulai mengambil senjata dan mempersiapkan diri untuk melawan zombie. Lalu, terdapat sebuah berita yang menyiarkan bahwa para zombie tidak tahan terhadap air. Kebetulan sebentar lagi akan turun hujan badai, maka bisa dipastikan hal tersebut akan membuat para zombie perlahan-lahan akan mati. 2 minggu setelah badai, terlihat sekelompok penjara menemukan Lucas